Ya terus terang kemarin saya ditelepon FIFA sore-sore bahwa mereka akan ada rapat council meeting di FIFA di Zurich. Lalu mereka menanyakan apakah Indonesia siap bila diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Tentu ada beberapa negara lain yang saya tidak tahu siapa. Setelah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia pada akhirnya bisa sedikit tersenyum usai ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Hal tersebut disampaikan langsung oleh FIFA melalui situs resminya, yang kemudian dikonfirmasi oleh PSSI. Tentu saja ini menjadi sebuah pelipur lara yang cukup oke, mengingat betapa kecewanya masyarakat Indonesia saat batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, melihat waktu persiapan yang terbilang singkat, untuk itu PSSI harus segera satset dalam mempersiapkan tim sebaik mungkin, karena bagaimanapun event tersebut akan dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2023 mendatang. Dalam sidang FIFA Council di Swiss 23 Juni 2023, diputuskan jika Indonesia resmi ditunjuk menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 November hingga Desember mendatang. Tentu saja itu jadi sebuah kabar gembira sekaligus pelipur lara usai batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang pada akhirnya berpindah ke Argentina. Terlebih melihat Indonesia yang sukses menggelar laga kelas dunia melawan Argentina, pastilah membuat FIFA yakin jika nantinya event Piala Dunia U17 juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, meski begitu, PSSI jelas punya PR besar, terutama untuk mempersiapkan timnas U17. Ya, bagaimanapun, dengan waktu yang terbilang singkat, PSSI harus bisa membuat sebuah kerangka tim yang kompetitif agar bisa bersaing di Piala Dunia U17 nanti. Mulai dari penunjukan pelatih yang dalam hal ini adalah Coach Bima Sakti, mencari bakat pemain terbaik di seluruh Indonesia, hingga melakukan uji coba terbaik. Semua harus dilakukan dengan cepat dan tentu saja efektif. Dan melihat fondasi timnas U17 yang kemungkinan akan berasal dari sebagian besar pemain yang jadi tulang punggung Indonesia di Piala AFF U16 2022 lalu, Coach Bima dan juga tim kepelatihan lainnya juga akan menggelar seleksi demi mencari tambahan amunisi terbaik, mengingat kompetisi liga baik senior hingga junior belum dimulai kembali. Nah, dari sekian nama yang mungkin akan dipilih, setidaknya akan ada 5 nama jebolan AFF U16 2022 yang diprediksi bisa jadi kejutan di Piala Dunia U17 nanti. Sebab bagaimanapun sudah ada beberapa pemain yang mampu promosi ke level senior bersama klubnya, sehingga secara mental mereka sudah teruji. Lantas siapa sajakah mereka? Arkan Kakak punya peluang besar untuk mengamankan satu tempat di skuad timnas Indonesia U17. Sebab selepas membawa Indonesia juara Piala AFF U16, Arkan Kakak langsung melejit bersama tim senior Persis. Ya, pada musim 2022-2023 lalu, Arkan Kakak dipercaya memainkan 3 liga di Liga 1 dan menjadikannya sebagai debutan paling muda di Liga 1 dengan usia 15 tahun, 7 bulan, dan 2 hari. Bisa dibilang, Arkan Kakak adalah penyerang yang lengkap. Selain jago mencetak gol, ia juga memiliki skill serta mempunyai kemampuan dalam mengkreasi peluang. Sebagai contoh, pada babak kualifikasi Piala Asia U17, Arkan Kakak mampu bikin 7 gol dari 4 laga. Dan saat duel melawan Guam, ia bahkan mampu mengemas 4 gol di laga tersebut.
Iqbal Gwijangge merupakan sosok penting di balik kesuksesan Timnas Indonesia U16 saat mampu menjuarai Piala AFF U16 2022 lalu, di mana dia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen itu. Saat itu, performa Iqbal dinilai sangat solid di lini belakang. Kemudian dari sisi kepemimpinan, Iqbal dinilai juga luar biasa untuk pemain seusianya. Oleh karena itu, klubnya Barito Putra langsung menyodorkan kontrak profesional untuk menjaga aset penting klub tersebut. Nah, Iqbal sendiri sampai saat ini memang belum melakukan debut untuk tim senior Barito. Hal itu dikarenakan dia sedang berada di Hongaria usai mendapat beasiswa dari Barito untuk berlatih sepak bola di sana. Tentu apresiasi tinggi diberikan kepada Barito, karena dengan begitu Iqbal akan menjadi pemain yang begitu diandalkan di sektor belakang Timnas U17. Nabil Asyura adalah rekan duet Arkan Kaka di lini depan Timnas Indonesia ketika menjadi juara Piala AFF U16. Ya, Nabil sendiri tentu masih bisa bermain untuk Timnas U17 karena usianya masih 16 tahun. Nah, di Piala AFF U16 2022 lalu, Nabil sendiri mampu mengemas 4 gol. Dia menjadi pencetak gol terbanyak Indonesia dan terpaut 1 gol saja dari Tontawan Puntamuni yang menjadi top skor. Saat ini Nabil masih tercatat sebagai Garuda Select. Pemain asal Payakumbuh itu berlatih di Eropa dan rutin bermain dengan tim-tim muda dari klub-klub top Eropa. Tentu saja pengalaman yang didapatnya bersama Garuda Select akan sangat penting bagi Timnas U17 di Piala Dunia nanti. Sultan Zaki tampil menggila di ajang Piala AFF U16 2022 lalu dan berhasil mencuri perhatian Sinteyong, di mana pemain yang beroperasi sebagai fullback itu dibawa Sinteyong ke Uzbekistan untuk mengikuti Piala Asia U20 2023. Pada saat itu, pemain PSM Makassar itu pun menjadi pemain termuda di skuad Timnas Indonesia U20. Ya, Sultan Zaki sendiri promosi ke tim senior PSM Makassar pada musim 2022-2023 lalu. Walau belum mendapat kesempatan bermain di BRI Liga 1, pengalamannya berlatih bersama tim senior bisa membuat Zaki berkembang. Selain itu, di level internasional, ia juga sudah punya pengalaman lebih saat mentas di Piala Asia U20 dengan mengantongi 4 caps. Sang pencetak gol kemenangan Indonesia di final AFF U16 2022 itu memang digadang-gadang bakal menjadi tumpuan Indonesia di masa depan. Salah satu keunggulan yang dimilikinya adalah kemampuan untuk mengisi ruang kosong. Berposisi sebagai gelandang serang menjadikan Cafiato Rizky jadi lebih leluasa mencetak gol saat para striker ditembak ketat pemain lawan. Ya, selain jago dalam hal kreativitas, Cafiato Rizky juga terbilang produktif. Tercatat selama Piala AFF U16 berlangsung, ia berhasil cetak 3 gol, termasuk 1 golnya di final kala bersuah Vietnam.
Ya, bagaimanapun selain 5 nama tadi, tentu saja Coach Bima Sakti harus tetap mencari tambahan amunisi demi membuat tim semakin solid. Untuk itu, selain memakai pemain jebolan PLFF U16, Coach Bima bersama PSSI juga akan melakukan seleksi di 9 wilayah yang masih belum dijelaskan di mana saja. Namun yang pasti, untuk membentuk skuad yang tangguh, pastilah dibutuhkan kesatuan dari semua elemen. Ya, sebagai informasi, Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Indonesia sendiri nantinya bakal diikuti oleh 24 negara yang terdiri dari perwakilan berbagai benua konfederasi. Dari Afrika akan ada 4 tim yang mewakili, yakni Burkina Faso, Mali, Maroko, dan Senegal. Selanjutnya dari zona CONCACAF, 4 tim yang mewakili adalah Kanada, Meksiko, Panama, dan Amerika Serikat. Kemudian dari zona Eropa, ada 5 negara yang mewakili, yakni Prancis, Jerman, Polandia, Spanyol, dan Inggris. Lalu dari zona Oseania akan diwakili 2 tim saja, yakni New Zealand dan juga New Caledonia. Zona CONMEBOL akan diisi 4 tim, yakni Argentina, Brazil, Ekuador, dan Venezuela. Sedangkan wakil dari zona Asia atau AFC masih diperebutkan dalam Piala Asia U17, di mana 4 tim semifinalis turnamen akan jadi wakil dari Asia. Dan terakhir tentu saja tuan rumah Indonesia. So untuk itu kita doakan saja yang terbaik untuk Indonesia. Semoga event tersebut bisa berjalan lancar dan Indonesia bisa berbicara banyak. Serta ada pemain yang semoga saja akan disorot oleh para scouting dari berbagai belahan dunia.